Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk melanjutkan kajian yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tatanan dunia baru, New World Order, tapi dari sisi yang lain ya. Kita tidak berbicara itu, tapi dari sisi yang lain tentang surat Al-Kahfi ya. Oke, maka aku kasih judul begini. Kisah Ashabul Kahfi. Kisah ya. Ashabul Kahfi ya, itu bersumber dari mana? Bersumber ya dari mana? Nih. Ya, kisah Ashabul Kahfi bersumber dari mana? Oke. Aku kasih introduction dulu. Hal ihwal kenapa aku membahas tajuk ini ya. Jadi begini, seperti yang kemarin telah aku sampaikan bahwa gambaran-gambaran ya tentang tatanan dunia baru itu terus berulang dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari saat ke saat ya. Yang berubah itu hanya pelaku-pelakunya saja ya. Dan itu berbicara global ya. Dunia, tatanan dunia ini yang namanya aja tatanan dunia baru ya, yang mengglobal gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau membreakdown sampai bagian terkecil itu ya terserah lah bagaimana kalian mengelaborasi itu. Saya kira aku kan nggak baik juga kalau harus membatasi kalian. Kalian juga punya kemerdekaan untuk berpendapat tuh harus dihargai. Oke. Ternyata dari hasil kajian kemarin ada komen yang masuk dari saudara Kristen kita ya, dan haleluya, alhamdulillah, komennya sangat bagus, sangat santun, aku suka ya, penuh dengan sebuah rasa kedewasaan untuk saling hormat gitu ya. Komen-komen seperti ini yang aku apresiasi ya. Bentar, ini agak lemot lagi nih. Sebetulnya sih ya bukan hanya kisah Ashabul Kahfi aja ya, tapi ada sebuah cerita lain yang itu menjadi meeting point antara perspektif dunia, aku enaknya ngomong dunia Nasrani aja dulu lah ya, jangan Kristen ya, supaya gampang aku menarik benang merahnya. Oke. Ada sebetulnya kisah lain atau cerita lain yang itu populer di dunia dalam perspektif Nasrani dan populer dalam dunia perspektif Islam. Cuman kisah itu setauku tidak masuk ke dalam hadis. Tapi nggak tahu kalau ada hadisnya. Tapi setauku belum menemukan, dan tentunya tidak masuk juga dalam Al-Quran, tapi cerita itu sangat populer dalam dunia perspektif Nasrani maupun dunia dalam perspektif Islam ya. Karena aku juga suka ya mengikuti kajian-kajian atau khotbah-khotbah atau apalah yang namanya bisa diskusi-diskusi dalam dunia kekristenan itu aku juga suka mengikuti begitu. Jadi dari sana aku tahu. Oke. Dari kajian kita kemarin ya tentang tatanan dunia baru ya,
bisa kamu lihat di huruf A, ya. Di huruf A. Ini sangat bagus ini pertanyaannya, aku senang ya. Oke, begini. Izin sharing. Kisah Seven Sleeper of Ephesus, ya. Jadi dia pakai bahasa Inggris ya. Ini kalau sleeper itu berarti kan penidur ya. Tukang tidur. 7, dia sudah pastikan 7. Jadi kisah 7 tidur, ya apa gitu terjemahannya? Dari daerah Efesus ya. Tapi kalian ngerti lah kira-kira begitu. Ini bukan Injil, tapi kisah Tales berlatar kekristenan. Tahun 249 Masehi, berarti menjelang abad ketiga ya, 50 tahun kurang ya, masih 249 tadi, pertengahan abad kedua ya, terus masuk lagi 50 tahun lagi, jadi kurang 50 tahun abad ketiga ya, belum abad ketiga. Ini perlu kita paham waktunya supaya nanti kita tahu log tempusnya itu gimana kalau kita tarik ke dunia Islam ya. Dan ini pakai Masehi ya. Saat Kristen hebat-hebatnya dipersekusi Romawi ya, Raja Decius yang berkuasa saat itu ya. Aku baca Kristen karena di sini tulisnya Kristen, jadi aku harus tunduk terhadap teksnya, komentar saudara kita Kristen ini dulu ya. Tapi nanti aku dalam penjelasan supaya nyambung aku pakai Nasrani aja. Oke, ada 7 pemuda menolak menyembah raja, lalu mempersiapkan kemartirannya di sebuah goa ya. Dari sini sebetulnya teman-teman Kristen itu, tapi ini kan yang curu-curu ya, kalau yang terdidik mengertilah ya, tidak asing dengan goa gitu ya. Kadang-kadang kan kalau sudah berbicara Gua Hiro, itu nadanya itu nada yang tidak apresiatif ya. Padahal goa itu sudah ada fenomenanya sejak Kristen awal. Seperti yang kalian bilang Goa Maria, kalian bilang ini lega masuk dalam goa gitu ya. Jadi itu sebetulnya kalau kita paham sejarahnya itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Oke, aku lanjutkan. Yang secara misterius ternyata tertidur selama 200-an tahun ya. Goa dan 7 sleeper itu dalam Quran yang masih hidup ditemukan pada masa Raja Theodosius tahun 450 Masehi. Ya, berarti sudah masuk abad keempat tapi menjelang abad kelima ya. Kan dia bilang 200-an ya, jadi tinggal nambah aja. 200-an itu yang mulai tidurnya. Ini bangunnya yang 450 Masehi. Oke. Jadi dia tidur mulai Raja Decius, bangun Raja Theodosius gitu. Oke. Dibuktikan oleh koin era Decius yang dibawa mereka. Kisah ini lalu ditulis garis miring dipopulerkan oleh Uskup Yakob of Saruk dari gereja Syria tahun 541 Masehi. Ya. Terdapat setidaknya 200-an manuskrip tentang ini dalam Latin, Yunani, Syria, Arab, Ethiopia, Koptik, Armenia, dan lain-lain. Nama ketujuh sleeper itu
Tamlika, Maksalmina, Yanuyis, Martunis, Suwarinus, Dawanus, Konstantinus, dan seekor anjing bernama Kitmir. Ya. Ini sepertinya ada anakronisme ini ya, tapi mungkin salah ketik atau bagaimana. Karena itu diketemukan 450 Masehi itu bangunnya. Ini sudah ditulis 541 Masehi. Berarti ada 9 tahun mundur. Tapi oke lah, kita abaikan dulu. Ini kalau dalam kajian-kajian historis di sekolah tinggi ya, sekolah tinggi teologis itu namanya anakronisme ya. Jadi waktunya tidak tepat ya. Diketemukan bangun ya pada saat Raja Theodosius berkuasa itu 450 Masehi. Nah, ini sudah ditulis oleh Uskup Yakob, nulisnya 541 Masehi. Kan anakronisme itu. Seharusnya di atas 450 baru ditulis kan. Bukan Enggak, benar, sorry, benar. Aku kira 500. Enggak, benar, sorry, benar. Tidak terjadi anakronisme. Karena ditemukan 450 Masehi dan ditulis 541 Masehi. Sorry, Anda benar. Aku kira tadi 450 sama 441. Oke ya. Benar. Tidak terjadi anakronisme di sini. Oke. Selanjutnya, izin tanya. Quran surat 18 9 sampai 26 ya. Aku tulis di sini. Quran surat 18 ya. 9 sampai 26. Ini yang ditanyakan saudara kita ya. Mirip kisah ini. Maksudnya yang diceritakan oleh saudara kita tadi ya, yang aku udah baca tadi. Mirip kisahnya. Apakah mengambil dari kisah ini atau bukan? Kalau bukan, boleh tahu dari sumber mana? Karena kisah ini hanya satu dan hanya dari sumber tersebut di atas. Dan di Kristen, kisah ini hanya menjadi cerita kemartiran biasa, garis miring, pelajaran tentang keteguhan iman dan sudah tentu tidak masuk dalam Alkitab. Mengharap jawaban langsung dari Gus Beti. Setelah itu akan saya tanggapi soal tatanan dunia baru. Request Quran surat apa ini? Referensi kurang gaul ini aku, disingkat-singkat tulisannya ya. Referensi Quran surat 18 32 46. Oh, maksudnya yang tatanan dunia baru yang kemarin kita bicarakan. Oke, sekarang aku akan mulai jelaskan ya. Itu tadi komentar yang masuk dari saudara kita ya, sangat bagus ya komentarnya. Jadi pertanyaannya, apakah Quran surat 926 yang menceritakan tentang Al-Kahfi itu mengambil dari kisah ini ya? Maksudnya kisah Efesus yang ada dalam dunia kekristenan gitu ya, atau dari sumber lain gitu ya. Kalau sumber lain itu sumbernya mana? Karena kisah ini ya hanya satu-satunya ya, dan hanya dari sumber tersebut di atas. Jadi sumbernya itu seperti apa yang terjadi ya pada 289 Masehi ya, yang terjadi di Efesus. Efesus itu kalau nggak salah sekarang tolong dikonfirmasi, itu di daerah Turki ya, ikut jadi wilayah Turki. Wah, ini bagus ini. Apakah ada sumber lain? Sumber mana kalau ada sumber lain gitu ya? Oke, ini jawaban dari aku. Dan sebelumnya aku akan jawab
seperti ini, ya. Kita harus tahu dulu tentang pembahasan pengertian tentang kisah, ya. Dalam Al-Quran, ya, kata kisah itu diungkapkan sebanyak 86 kali, ya. Bahkan ada juga yang dijadikan nama, yaitu surat Al-Qasas. Jadi dia jadi judul surat Al-Qasas, ya. Bisa dibuka itu di Al-Quran. Secara bahasa, kata Qasas berasal dari bahasa Arabian, ya. Yang dipetik dari kata ini sudah masuk ini apa namanya? Pemecahan kata. Sorob, ya. Ada kososos, ada yakusu, ada kisasan, ya. Itu perubahan-perubahan katanya, ya. Yang secara etimologi berarti mencari jejak, ya, mencari jejak, ya. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dipahami bahwa kisah-kisah yang disampaikan Al-Quran adalah agar dapat diambil sebuah hikmah sebagai pelajaran. Itu intinya. Kenapa dikisahkan kembali, gitu, ya? Kenapa dikisahkan kembali? Sekarang macam-macam kisah, ya. Kisah itu dibagi menjadi, ini aku yang bagi nih, kamu mau bagi lagi ya terserah kalian, ya. Pertama, kisah nabi, para nabi, ya. Kisah para nabi. Bagian ini berisikan ajakan para nabi kepada kaumnya, mukjizat dari Allah yang memperkuat dakwah mereka, sikap orang yang menolak atau memusuhi dakwah para nabi, serta tahapan-tahapan dakwah, perkembangannya dan akibat mendustakan dakwah nabi, ya. Itu bisa dilihat contoh yang paling sering kita bicarakan itu kisah Nabi Isa, ya. Kalau kisah Nabi Isa bisa dilihat, aku nggak usah tulis lah, ini hanya sekedar penjelasan. Kisah surat Al-Maidah, ya, ayat 110 sampai 120, ya. Itu kisah para nabi terdahulu, ya. Ini macam-macam qasasul Quran ini, ya. Yang kedua, kisah para bukan nabi terdahulu, ya. Para bukan nabi yang terdahulu. Ini adalah kelompok orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Jadi tidak dijelaskan apakah dia nabi atau tidak, gitu maksud. Contohnya kisah tentang surat Luqman, ya. Itu Quran surat Luqman, ya, ayat 12 sampai 13, ya. Itu bisa dicek di sana. Ini pembagian tentang macam-macam kisah, ya. Sekarang kalau pembagian berdasarkan waktu, karena nanti kita berbicara waktu. Ini ada hadisnya sahabat Ali, ya, bukan hadisnya Kanjeng Nabi, ya. Bahwa Al-Quran itu berbicara dalam 3 dimensi waktu. Dia berbicara masa lalu, ya, yang terjadi masa lalu. Dia berbicara yang terjadi masa kini. Dan dia berbicara juga, Al-Quran itu, tentang peristiwa masa yang akan datang, gitu. Jadi kalau kita bagi itu masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Itu hadisnya sahabat Ali, ya. Aku ceritakan apa? Begini, karena pertanyaan saudara kita Kristen ini sangat bagus ini. Ini juga bermanfaat buat teman-teman Islam supaya kalian semua ngerti, gitu, ya. Oke. Sekarang aku ambil contoh seperti yang aku jelaskan di awal. Ada kisah lain yang familiar, itu familiar dalam dunia Nasrani dan familiar dalam dunia Islam, gitu. Cerita tentang bapak, anak, dan keledai. Aku pernah mendengar khotbah oleh salah seorang pendeta itu, karena aku suka mendengar khotbah-khotbah dari para pendeta, tentunya para pendeta yang terpilih, ya. Kalau pendeta-pendeta yang nggak terpilih, ya nggak mau aku buang-buang waktu. Bismillahirrahmanirrahim.
Gobinya kecil sekarang, nggak boleh banyak-banyak. Itu begini, kisah begini kan populer di dunia Islam. Keledai, anak, bapak. Itu pertama episodenya begini. Ada keledai dituntun anak dan bapak. Orang bilang, orang blow on itu, ada keledai kok nggak dinaiki. Itu ya. Oke. Terus peristiwanya berlanjut lagi. Keledainya dinaikin anaknya, ya, dinaikin anaknya. Jalanlah bapaknya menuntun keledai. Gitu. Orang ngomong lagi, itu anak nggak tahu diri, bapaknya justru suruh nuntun keledai berjalan. Gitu. Salah lagi. Oke. Terus episode ketiga, bapak anak sama-sama naik keledai, dinaikin bareng keledainya. Orang ngomong lagi. Itu orang dua itu nggak punya otak itu. Masa keledai dinaikin berdua? Salah lagi. ini cerita ini populer ini. Di dunia perspektif Islam populer, di dunia perspektif Nasrani juga populer. Cuman ini tidak masuk ke dalam hadis, sejauh yang aku tahu juga tidak masuk ke dalam Al-Quran. Ini salah satu contoh bahwa di antara Nasrani dan Islam itu nanti terjadi benang merah, terjadi titik temu, termasuk dalam kisah-kisah. Jadi kalau misalkan nanti Ashabul Kahfi ini terjadi titik temu antara Nasrani dan Islam, itu bukan sesuatu yang aneh, itu naturalis sekali gitu loh, ya. Oke, sekarang aku jelaskan dulu tentang wahyu, ya. Wahyu, ya. Quran surat Yusuf, ya. Yusuf, ya. 109. Ini tadi Al-Kahfi, ya. Begini. Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Gitu. Jadi maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad itu sama dengan nabi-nabi yang terdahulu. Dia adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu, gitu ya. Oke, diberi wahyu. Ini banyak referensinya ayat ini, ya. Diberi wahyu ini bisa nanti aku nggak usah catat lah ya supaya cepat. Di An-Nahl, ya, 43, ya. Di Al-Isra 60, ya. Di Al-Anbiya 7 dan 25. Ini substansinya sama, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu ya seperti para nabi-nabi yang dahulu adalah laki-laki yang diberi wahyu, gitu ya. Oke. Berikutnya aku perjelas lagi. Sekarang kita baca Quran surat An-Najm. Najm, ya. Dari surat 1 sampai 5. Ya. Begini. Demi bintang ketika terbenam, ya. Biasanya ada yang tanya, kenapa sih Allah tuh bersumpah demi bintang, demi masa, demi ini, demi itu, gitu. Itu kalian teliti. Pasti yang digunakan bersumpah oleh Allah itu sesuatu yang amat sangat berharga. Gitu loh. Artinya apa yang dijadikan sumpah itu agung, bisa mulia, bisa penting, bisa berharga, bisa begitu. Jadi nggak mungkin
Aku bersumpah demi sampah. Nggak mungkin, nah sampah kok untuk sumpah. Terus kamu, terus kalau ada apa-apa, sumpah demi bapak ibuku, gitu. Nggak mungkin kamu sumpah demi kecoa. Nggak mungkin. Dan orang nggak percaya sumpahmu, gitu loh. Ya, itu sekilas saja menjawab. Ya, sambil lalu kebetulan ada ya. Kenapa Allah bersumpah dengan mengasah, dengan ini, dengan demi bintang ya, itu menunjukkan keagungan. Oke. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad dalam kurung tidak sesat dan tidak pula keliru. Ya. Itu ayat 1 sampai 2. Ayat 3, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginannya. Jadi yang diucapkan Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan keinginan Kanjeng Nabi Muhammad. Ngerti? Ya. Dan tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginannya. Itu ya. Oke. Tidak lain, maksudnya Al-Quran itu ya, adalah wahyu yang diwahyukan dalam kurung kepadanya. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu. Allah mewahyukan via siapa? Nah ini. Yang diajarkan kepadanya Kanjeng Nabi Muhammad oleh dalam kurung Jibril yang sangat kuat. Tuh. Ya. Jadi Allah, Jibril, Kanjeng Nabi Muhammad. Boleh dikata gurunya Kanjeng Nabi Muhammad dalam berquran ini adalah Allah mengutus Jibril. Kalau kita mana mungkin mau belajar sama Jibril? Ya, kita belajar pada ulama-ulama nanti lewatnya para nabi. Gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu ya di Gua Hiro itu ya, dia belajar Quran karena itu kalau bahasa sekarang tuh TOT lah, training of trainer. Karena dia akan dipersiapkan setelah dia menguasai Al-Quran, dia nanti akan menjadi guru Quran bagi seluruh manusia ini. Gitu loh. Karena nggak mungkin manusia ini belajar langsung ke Jibril. Gitu loh. Nah, semua yang diterima, yang itu termaktub dalam Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah melalui Jibril. Ya. Oke. Sekarang kita lihat Quran surat sebentar. Quran surat 3 ya. Quran surat ini Al-Kahfi ya. Al-Kahfi 18 ya. 13. Nih ya. Nanti aku akan rangkai dengan Quran surat, mungkin kita ini nggak selesai, nanti jeda sholat maghrib ya. Ali Imran surat 3 ayatnya 44 ya. Nih, ini nanti akan aku rangkai. Sebelum itu aku mau jelaskan dulu sama kalian. Pegang gini-gini Le, biar nggak nganu dia, biar nggak apa namanya nanti blank lagi, gitu-gituin aja. Oke ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, itu dibagi begini. Cerita-cerita dalam Al-Quran ya, itu dibagi menjadi begini.
Ini ya. Ini ada yang fakta. Fakta itu artinya dia terjadi. Ini ada yang perumpamaan. Hati-hati. Perumpamaan. Ini dia tidak terjadi, orang namanya perumpamaan. Jadi Allah itu bisa saja mengajarkan kita melalui cerita yang itu fakta, tapi bisa juga cerita yang berupa perumpamaan. Kita harus hati-hati melihat narasinya. Ini perlu aku jelaskan, nanti kita lihat ini. Ini perumpamaan atau fakta gitu loh. Oke ya. Cirinya gimana? Biasanya ya, kalau dia fakta itu di awal itu introduction-nya, tapi tidak juga. Kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di akhir. Di akhir itu dijelaskan bahwa inilah kisah. Kisah. Ya. Nah, berarti dia fakta. Yang perumpamaan itu biasanya ada kata-kata perumpamaan atau masalan. Bahasa Arabinya masalan. Nih. Ini hati-hati. Tapi kadang-kadang ada yang perumpamaan tapi dia tidak dijelaskan masalan, tidak dijelaskan bahwa itu perumpamaan. Nah, nanti ciri ceritanya itu ada gitu ya. Ini ya, kalau kisah Ashabul Kahfi ini ya, mulai 926 ini dia tersusun rapi ya, dengan sebuah gaya tanya dulu. Ini sebetulnya pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban ya, memang gaya bahasanya begitu. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan dalam kurung yang mempunyai rakim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Nah, gitu ya. Jadi kamu heran dengan itu? Kalau Allah mau, nggak ada yang nggak bisa. Gitu loh kira-kira. Ini kan diplomatisnya begitu. Jadi pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena di 10 dijawab. Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Bla 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 ya. Bla 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 itu nanti sampai ke 26. Itu khusus bercerita tentang Al-Kahfi, pemuda-pemuda itu. Yang perlu kamu perhatikan adalah di ayat yang ke-13 ya. Ke-13 nih. Nih, ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-13. Di situ dituliskan bahwa kami ceritakan kisah. Nah, itu berarti faktual, terjadi itu, ya, itu terjadi. Terus kalau itu terjadi, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad bisa tahu? Mana? Ya, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad bisa tahu? Jawabnya itu ada di Quran surat Ali Imran 344 ini. Ya. Ya. Itu kisah faktual. Terus bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad bisa tahu? Ya. Bagaimana? Kok bisa tahu? Padahal Kanjeng Nabi Muhammad belum hadir. Oh, ini abad keberapa? Tadi aku sudah ceritakan kan. Maka itu dijawab oleh ini. Wahyu yang diwahyukan. Tuh loh. Sedangkan itu berita gaib. Aku bacakan di sini. Ini banyak ini, tapi kan aku nggak mungkin semua aku hadirkan. Salah satu contoh saja ini ya. Itulah sebagian dari berita-berita yang kami wahyukan. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena, ya, pena mereka
siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam? Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Jadi ini kalau di Injil Apokrifa, itu di Injilnya siapa aku baca ya? Lupa aku ya, di Injil Apokrifa itu ada. Jadi gini, Ibunda Maryam ya, itu sudah dinazarkan sama bapak dan ibunya, nanti akan diserahkan ke bait Allah. Setelah waktu yang telah sampai diserahkan ke bait Allah, Maryam ini lama-lama remaja dan besar. Dan ketika dia sudah remaja, dia kan sudah haid. Kalau di Injil itu dijelaskan sudah haid ya. Maka dia harus keluar dari bait Allah. Nah, maka dari itu diundilah siapa kira-kira yang berhak untuk mengasuh Bunda Maria ini. Yang kalau kita tahu di Injil itu, maka setelah melemparkan anak panah ya, atau pena gitu ya, itu Yusuf begitu. Nah, pada waktu itu berita gaib. Itu berita gaib. Nabi Muhammad tidak tahu. Terus bagaimana Nabi Muhammad tahu? Ya karena Nabi Muhammad dikasih tahu Jibril lewat wahyu. Wahyunya siapa? Wahyunya dari yang Maha Tahu, yaitu wahyu dari Allah. Gitu loh. Ya. Ini. Nih. Yang jadi masalah sekarang, ya. Teman-teman Kristen tuh banyak yang berpikir parsial. Ya. Seolah-olah bahwa Al-Qur'an, Injil, dan Torah itu berasal dari sumber yang berbeda. Ini masalahnya di sini. Gitu ya. Mereka tidak tahu ya. Sebetulnya masalah mereka mau mengimani atau tidak itu kan urusan belakangan lah ya. Tapi intinya mereka seharusnya tahu ya bahwa kitabullah ini banyak, mulai dari Mushaf Ibrahim, aku ambil yang besar-besar saja ya, dan yang enggak ya oke lah, aku bilang runut aja lah ya. Mushaf Ibrahim, Torah, Zabur, Daud, Mushaf Ibrahim, Torah, Zabur, apa lagi? Injil, Al-Quran, ini berasal dari satu sumber yang sama. Maka tidak ada istilah mengkopi, tidak ada istilah plagiat, tidak ada. Orang yang mau, yang ngatur, yang punya kitab itu kok. Cuman karena cara pandang kekristenan, mungkin tidak semua ya, mungkin ada yang paham juga ya. Aku bilang ini yang tidak paham. Dia parsial ya. Parsial, sehingga nih yang menurunkan Al-Quran dan yang menurunkan, mana Bible? Ambil Bible. Wes. Ini itu adalah dua entitas yang berbeda. Itu masalahnya di situ. Ya. Apalagi ketika terjadi pemisahan begini ya. Bahwa Allahnya Muhammad, Allahnya Isa, Allahnya Musa, Allahnya Ibrahim itu bukan Allah yang sama. Nah, di sini sumber kekacauannya berpikir di sini. Padahal Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusan dari satu entitas yang sama, yaitu Allah ini. Bukan berbeda. Gitu ya. Masalah nanti konsep Allah dalam kekristenan berbeda, itu hal lain ceritanya. Ya jangankan Islam dengan Kristen, orang sesama Kristen aja berbeda kok. Makanya dalam kekristenan itu ada teologi Allah tunggal, ada Allah tritunggal. Itu lain lagi ceritanya. Tetapi yang kita tahu, kalian bisa lihat videonya. Ini yang ngomong Rabi Yahudi sendiri loh ya. Rabi Yahudi sendiri yang ngomong. Videonya ada kok di YouTube. Bahwa yang disembah orang
Yahudi itu sama yang disembah dengan orang Islam. Itu satu entitas yang sama, yang mungkin nanti namanya berbeda. Kita sebut Allah, mereka sebut Yahweh. Itu nanti ada kajian khusus kenapa namanya itu menjadi berbeda, ya. Tapi satu penjelasan yang perlu untuk dipahami, bahwa semua kitab-kitab itu berdasarkan dari pemilik yang sama. Jadi bagaimana mau dibilang plagiat, bagaimana mau dibilang mengcopy paste. Orang yang punya dia sendiri, dia punya hak sendiri. Kalau di Al-Quran itu mana ayat yang dia mau masukkan, ya otoritas ada di tangan dia. Mana yang tidak dimasukkan lagi, otoritas ada di tangan dia, gitu. Oke, ini sudah maghrib ya. Aku mau azan. Nanti setelah maghrib kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, setelah selesai sholat maghrib, kita lanjutkan kajian kita. Aku tadi sudah membaginya seperti ini ya. Cerita itu ada fakta, ada perumpamaan. Biasanya diawali oleh penjelasan kisah ya. Ada tadi tulis inilah kisah, begitu ya. Seperti ini ya, Quran surat Al-Kahfi 18-13 itu dinyatakan dia sebagai kisah. Berarti dia faktual ya. Begini, kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi ini kisah. Di surat ini ditulis secara tekstual bahwa ini kisah. Jadi ini Asmaul Kahfi ini faktual gitu loh ya. Karena dia ditulis kisah. Biasanya kalau yang tidak faktual, perumpamaan itu ada masal gitu ya. Itu artinya perumpamaan, atau kadang-kadang nggak dijelaskan perumpamaan, tapi kita bisa lihat jalinan redaksinya yang nanti aku akan menjelaskan ya. Semoga aku nggak lupa. Biasanya kelewatan, lupa aku. Terus ini kita bisa hitung di sini. Selisihnya berapa ini? 49 ya. Dari saudara kita Kristen tadi komentarnya kan, peristiwa ini ya, peristiwa ini kan terjadi di tahun 249 Masehi, sedangkan Islam mula-mula itu sekitar 600, tapi ini juga sudah akhir ya. Sudah akhir ya. Taruhlah kita tulis 700-nya lah ya. 700 Masehi gitu ya. Abad ke-7. Taruhlah abad ini perkiraan aja ya, pembulatan ya. Abad ke-7 ya. Berarti dia ada selisih berapa? 549 tahun. 545 abad lebih, 5 abad setengah. 549 tahun atau 5, kita bulatkan 5,5 abad lah. Dari Islam mula-mula sampai ke kisah itu. Bayangkan, 5,5 abad. Jadi ayat Quran surat Ali Imran 349 ini mengatakan bahwa berita-berita masa lalu itu berita-berita gaib. Dulu ya. Berita-berita gaib. Nanti banyak ayat-ayat yang senada seperti ini, banyak. Bahwa ketika peristiwa itu terjadi engkau tidak ada di situ. Kira-kira redaksi jurnal begitulah ya, nanti bisa kalian cari sendiri. Jadi semua peristiwa itu yang kisah-kisah masa lalu itu menjadi peristiwa gaib. Lalu dikisahkan kembali lewat wahyu oleh Allah. Jadi kalau ditanya bagaimana Nabi Muhammad yang hidup abad ke-7 bisa tahu peristiwa terjadi berabad-abad sebelumnya? Ya karena diwahyukan oleh yang maha tahu ini. Gitu loh. Kalau tidak diwahyukan oleh yang maha tahu ini, ya tidak tahu. Gitu loh. Ya. Jadi ya di situ prosesnya wahyu. Cuman kalau kita lihat di sini, pemetaan di sini juga akan menjadi pertanyaan juga, karena ada klasifikasi lain yang kita tahu bahwa Al-Quran itu bukan buku sains ya,
Tapi banyak informasi sains yang ada di dalamnya. Contohnya begini, nanti bisa kalian cari itu suratnya apa gitu, bahwa di dalam laut itu ada api gitu. Itu kan saintis itu ya. Terus cerita tentang perkawinan Putik Sari dan apa namanya? Putik Sari dan apa tumbuh-tumbuhan itu loh. Ya, atau sel jantan dan sel betina itu dengan angin dikawinkan gitu ya. Terus ada lagi tentang jagat raya ini ya, alam semesta, bukan hanya galaksi Bima Sakti aja, bahkan ada yang sampai di luar sana. Tentang langit, tentang apa. Itu maksudku begini, itu nanti kalau ini kan aku membagi dua saja cerita-cerita itu ya, ada yang fakta, ada yang belum. Nanti itu kalau dari sudut pandang sains dia bisa bertambah gitu loh. Terserah nanti kalian kalau mau membagi terserah, silahkan saja. Tetapi sesuatu yang harus kita pahami bahwa Al-Quran itu bukan buku sains loh ya, tapi dia mempunyai informasi tentang sains. Begitu juga Al-Quran itu bukan buku biografi Kanjeng Nabi Muhammad gitu loh. Jadi kalau kan ada yang tanya, di Al-Quran itu di mana Kanjeng Nabi Muhammad itu dinyatakan sunat gitu. Ya itu kan jadi di Al-Quran itu bukan buku biografinya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Lihatlah di video yang lain ya, di channel ini juga kan sudah dijelaskan tentang sunat itu ya. Oke. Di sini sudah aku jelaskan ya. Oke, sekarang aku akan memberikan penjelasan begini. Untuk menjelaskan ini ya, antara fakta dan perumpamaan. Kalau sudah tertulis perumpamaan sih kita langsung ngerti ya, oh itu perumpamaan, berarti tidak faktual. Biasanya bagaimana kalau yang tidak ada kata perumpamaannya ya. Begini, kita ambil contoh di sini kisah tentang kalau kisah Ashabul Kahfi itu kisah ya, cerita yang dinyatakan kisah. Jadi itu faktual terjadi. Sekarang kalau yang kemarin kita kaji ya, sudah jelas itu masal ya, perumpamaan ya. Itu yang dimulai ayat 32 sampai berapa kemarin kita bahas? 46 ya, itu. Jadi supaya orang itu punya harapan. Nah, sekarang kita bandingkan untuk contoh ini cerita tentang Kanjeng Nabi Musa mencari ilmu ya. Jadi di sini ya. Di sini ya, Quran surat Al-Kahfi ya, surat 18 ayat ke 60 ya sampai ke sebentar. Sampai ke 82. Ya. Ini lihat redaksinya beda ya. Dia langsung masuk ya. Lihat ini. Dia pakai wow ya. Dan ingatlah ingatnya itu dalam tanda kurung ya. Jadi begini loh. Dan ketika Musa berkata kepada muridnya, jadi dia tiba-tiba langsung masuk aja, dia nyelonong aja masuk gitu ya. Tanpa ada introduction gitu ya. Jadi yang seperti ini itu biasanya cenderung Allah mengajarkan kita dengan sebuah cerita perumpamaan. Jadi dia tidak faktual gitu ya. Dan dari ayat ini juga kita tahu ini ada dan ya, itu wow atop. Ini atasnya juga dan, ini atasnya juga dan ya, 58 59 60 dan. Tapi perhatikan ceritanya. Dari 58 59 itu satu cerita ya. Ke 60 sudah lain cerita dia. Padahal menggunakan dan waw atop. Jadi itu bukan sebuah ketetapan yang harus bila kalau ada dan ada waw atop itu ceritanya harus terkait. Tidak.
Ini mengingatkan kita tentang cerita tentang di surat Az-Zukhruf 61. Itu pakai wa atop juga. Wa innahu. Itu kan. Apalagi itu jelas dibatasi oleh ayat 60-nya. Di atasnya 59-nya kan. Jadi itulah yang menjadi, kemarin aku jelaskan, hu-nya itu tidak bisa dilarikan ke isa. Meskipun ada waw atop, itu harus diperhatikan bahwa dia sudah dibatasi oleh satu ayat. Di samping itu tidak serta-merta meskipun tidak dibatasi itu harus terkait, tidak. Contohnya ini. Ya, Al-Kahfi 58 itu wow. 59 wow. Ya. 60 wow juga dia. Tapi sudah lain cerita antara 60 dengan 59 dan 58. Tuh ya. Oke. Yang ini hanya sekilas saja ya untuk mengingatkan. Sebetulnya aku tidak menjadikan itu sebagai inti kajian kita, tidak ya. Hanya untuk mereview aja bahwa waw atop itu tidak serta-merta dia mengikat domir itu harus lari ke atasnya, tidak ya. Oke, begini. Ini kita bisa rasakan. Dan ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Nah, ini dia langsung masuk gitu aja. Ini cerita yang seperti ini itu aku mengelompokkannya dalam sebuah perumpamaan, ya. Ya, terus ketemu Nabi Khidir. Makanya ketika ada teman yang tanya bagaimana seorang anak kecil yang belum punya kesalahan langsung dibunuh gitu ya, ada kapal dibocorkan segala macam itu ya. Ya, di ayat-ayat berikutnya itu ya. Di mana di sini? Aku terlalu lama harus mencari. Ya. Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Ini cerita tentang anak yang dibunuh itu ya. Tadi ada perikopnya, Khidir membunuh seorang anak. Gitu. Ini ada cerita sebuah kisah begini, sebuah peristiwa yang aku alami ketika aku ada acara di Bali. Ya, ini terjadi diskusi berat internal Islam. Aku dalam kelompok yang mengatakan itu perumpamaan. Kalau kamu pahami secara faktual, bagaimanapun namanya membunuh anak kecil itu ya nggak boleh. Apalagi dia masih kecil, prediksinya dosa akan datang. Artinya apa? Seseorang itu, ini rasional saja. Seseorang itu terhukum atas dosa yang sudah dia lakukan. Nggak bisa orang itu dihukum atas dosa yang tidak dia lakukan. Atau belum dia lakukan, atau masih diprediksi akan dia lakukan. Tidak boleh. Maka dari itu aku bilang dosa waris itu bermasalah. Secara hukum positif aja dia bermasalah. Karena melanggar nalar. Karena kita tidak punya satu saham pun atas dosa yang dilakukan oleh Adam ketika dia memakan buah terlarang itu. Tidak ada. Itu urusannya Kanjeng Nabi Adam, bagaimana bisa diwariskan. Belum lagi kalau kita tanya, Kanjeng Nabi Adam itu kan nggak hanya punya dosa, dia juga punya pahala. Kenapa pahalanya nggak diwariskan juga? Kenapa hanya dosanya? Dulu ya. Jadi begitulah. Aku berkali-kali mengatakan, ya, hati-hati ketika kita membaca kisah-kisah, cerita, perumpamaan, ya. Jadi dalam apa aja, dalam Al-Quran, dalam Alkitab itu kita harus teliti gitu. Oke. Jadi seperti itu ya, aku sudah sampaikan contohnya. Narasinya beda kok. Kalau dia perumpamaan dia langsung nyelonong masuk aja gitu. Oke, terus apa lagi yang perlu aku sampaikan? Di sini sepertinya itu ya. Kalau kita perhatikan bahwa surat Al-Kahfi ini adalah berbicara tentang ketauhidan ya. Ketauhidan, maka ini adalah sebuah perjuangan untuk mempertahankan iman ya, untuk mempertahankan iman sampai sebegitu sampai sebegitu berat perjuangannya ya, tapi tetap aja dihadapi gitu ya. Oke.
Itu apalagi yang perlu aku... sekarang begini. Jadi, kalau ada pertanyaan, kisah Ashabul Kahfi bersumber dari mana? Ya, aku akan... Sebetulnya dari sini sudah terjawab kan? Cuman aku akan katakan begini dulu. Supaya teman-teman Kristen mengerti. Ada dua sumber ya dalam keislaman itu sebagai pondasi membangun keberagamaannya itu adalah Al-Quran dan hadis ya. Terus di mana bedanya Al-Quran dan hadis gitu loh. Kalau Al-Quran itu wahyu. Karena dia wahyu, maka substansi dan redaksinya itu dari Allah. Jadi Kanjeng Nabi tidak punya otoritas di sana. Otoritasnya itu 100%, 100% dipegang oleh Allah. Posisi Kanjeng Nabi hanya menerima. Gitu. Jadi wahyu itu substansi dan redaksinya itu 100% dari Allah. Tuh Al-Quran ya, wahyu. Nah, kalau hadis ya, hadis ini juga kita harus hati-hati belajar hadis karena justru aku mengatakan belajar hadis itu lebih rumit ya. Karena harus dipisah dulu. Ada hadis secara besar sih, ada hadis sohi, ada hadis doib ya. Kita langsung aja berbicara tentang hadis yang itu sohi dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik bahwa hadis itu sohi, maka hadis-hadis sohi itu substansinya ya itu dari Allah, tapi redaksinya itu Kanjeng Nabi, gitu ya. Jadi bedanya di situ. Kalau di hadis itu Kanjeng Nabi diberi kekuasaan untuk membuat narasinya, tapi substansinya tetap dari Allah. Itulah yang dimaksudkan bahwa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu adalah wahyu, bukan yang lahir dari hawa nafsunya, bukan. Gitu. Ya, oke. Sekarang aku akan jawab pertanyaan saudara Kristen kita, ya. Aku ulangi, aku bukakan lagi komentarnya, ya, supaya lebih apa ya, lebih menyegarkan lagi ingatan kita, ya. Sayang ini nggak tahu ini sudah mulai error, nggak bisa dia, ya. Oke, Duh, coba kamu buka deh, lama sekali. Kenapa dia sering error, ya? Jadi beginilah. Kalau bisa dibuka, kasihkan Bapak. Jadi begini, ya. Intinya, ya, saudara Kristen kita mempertanyakan kisah Ashabul Kahfi itu bersumber dari mana, gitu ya. Ini kisah Ashabul Kahfi ini bersumber dari mana? Maka dijawab dari Allah. Karena dia bersumber dari Allah, maka kita sebut sebagai wahyu. Ya, maka dia adalah wahyu. Nih. Ya. Sekarang karena Allah itu yang Maha Tahu, ya, di sini sudah dijelaskan, ya, itu menjadi berita gaib, berita masa lalu. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad tidak tahu, bisanya tahu karena dikasih tahu yang Maha Tahu, gitu loh. Nah, kisah faktual tentang Ashabul Kahfi yang mempertahankan akidahnya, ya, itu sama Allah diceritakan dan disampaikan oleh Jibril, kemudian disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia disebut wahyu. Begitu. Ya. Jadi kisah Ashabul Kahfi bersumber dari mana? Ya dari wahyu.
Wahyunya dari mana? Ya dari Allah. Allah menceritakan lagi kisah ini, maka termasuklah dia dalam firman yang terkumulatif di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi beda dengan kisah yang sama-sama populer yang aku nukil tadi di awal tentang anak, bapak, dan keledai, itu beda. Itu tidak ada di Al-Quran, dia tidak ada karena dia tidak diwahyukan. Bisa? Oh ya sudah, nggak bisa, nggak apa-apa. Karena dia tidak diwahyukan. Walaupun cerita itu sangat populer itu. Sangat populer di dunia Islam. Artinya apa? Itu menjadi cerita yang semua orang sudah tahu. Dan itu cerita itu tidak terjadi dalam kisah 700 Masehi Islam mula-mula. Itu sebelum Islam kisah itu sudah ada orang itu di dunia Kristenan juga. Populer kok. Tetapi kisah itu juga tidak masuk meskipun sama-sama populernya cerita Ashabul Kahfi ini. Karena dia tidak masuk, maka dia tidak bisa disebut wahyu. Jangankan ke apa namanya ini? Ke wahyu, ke hadis saja dia tidak masuk. Ya, walaupun itu sama-sama populer cerita itu. Jadi ini semakin membuktikan bahwa Kanjeng Nabi itu tidak berani otak-atik kalau sudah berbicara Al-Quran. Semua dia adalah yang dia terima, yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau memang dia menukil dari cerita-cerita itu dimasukkan ke Al-Quran, Allah bilang apa? Kalau Muhammad itu membuat perkataan-perkataan dalam Al-Quran, maka aku tarik ini tali jantungnya ini. Itu diancam sama Allah. Tidak boleh, ya. Ya. Jadi di sini semakin jelas, ya. Semua itu wahyu. Kenapa? Pembandingnya itu tadi. Yang cerita anak, bapak dan keledai tadi tidak masuk di sini. Tapi seandainya diwahyukan, ya masuk di Al-Quran, gitu loh. Itu namanya Kanjeng Nabi Muhammad itu sami'na atokna, ya. Dia sangat sami'na dan sangat atokna, ya. Yang dia Nabi kok, ya, akan menjadi guru kita terhadap apa yang diwahyukan oleh Allah, gitu. Ya, aku kira sudah cukup jelas, ya. Dan semoga, aku nggak tahu, tapi semoga kajian ini bisa memberikan penjelasan dan semoga, aku nggak tahu sudah memenuhi seperti apa yang diharapkan atau tidak jawabanku ini, ya. Cuman sesuatu yang mendasar, kisah Ashabul Kahfi bersumber dari mana? Maka jawabnya dari wahyu, gitu aja. Oke, dari aku itu aja. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan sampai ketemu di kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.